고정우 씨, 당신의 신보영 박다운 살인 사체 유기 혐의로 긴급 체포합니다. 데려가. Amit-amit nih. Bagaimana jika kalian mabuk, tidak sadarkan diri, pas bangun tiba-tiba kalian ditangkap polisi, dituduh membunuh dua teman baik kalian? K-drama kali ini bisa kubilang underrated dan jarang dibahas. Padahal seru dan bikin penasaran loh tiap episodenya. Judulnya Blackout, Snow White Must Die. Sebelum aku lanjut, jangan lupa klik subscribe ya. Thank you. K-drama Blackout ini menceritakan tentang Go Jong-woo, seorang siswa SMA yang pintar dalam sebuah keluarga yang bahagia. Jong-woo mempunyai beberapa teman baik di kelasnya, kayak teman satu grup gitu. Karena mereka ini tinggal di sebuah desa yang kecil, jadi mereka akrab, begitupun dengan masing-masing orang tuanya. Hingga suatu ketika, di hari setelah ujian nasionalnya, Jong-woo sebenarnya ingin mengajak teman-teman dekatnya itu untuk berkumpul dan minum bersama seperti biasa. Namun paginya, dia melihat pacarnya, Park Da-eun, dengan sengaja mengacukan telepon darinya. Setelah itu, di dalam mobilnya yang diparkir di samping gudang ayahnya, ada teman Jong-woo lainnya yang bernama Sim Bo-young. Bo-young yang biasanya tegar, nggak pernah nangis, kali ini dia nangis dan malah bertengkar dengan Jong-woo di dalam mobil. Itu karena Bo-young menjelekkan Da-eun. Setelah mereka bertengkar, Bo-young kabur lari dari Jong-woo. Peristiwa itu dilihat beberapa teman Jong-woo lainnya yang berpapasan hendak ke gudang. Karena bad mood, Jong-woo akhirnya membatalkan rencana kumpul bareng itu dan mabuk sendiri hingga tertidur di kamarnya. Pas bangun, tiba-tiba Jong-woo digerebek, ditangkap sejumlah polisi dengan dakwaan membunuh Bo-young dan Da-eun. Jong-woo ditanyai alibinya, tapi dia tidak bisa ingat apa-apa karena mabuk. Sedangkan semua saksi mata, yaitu teman-teman lainnya yang tadi, membenarkan kalau Jong-woo yang terakhir bertemu Bo-young dan mereka habis bertengkar. Nenek Da-eun juga bersaksi kalau mendengar suara Jong-woo di telepon sebelum Da-eun berteriak minta tolong. Cuma jenazah Bo-young dan Da-eun tidak ditemukan. Otomatis, Jong-woo yang menjadi tersangka tunggal. Dia ditangkap, ditekan, diinterogasi berhari-hari, hingga akhirnya dia seperti dipaksa mengakui kalau itu perbuatannya. Yang menangkap Jong-woo saat itu adalah polisi, Gu-tak, dan Hae-do. Singkat cerita, Jong-woo karena masih di bawah umur, dia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Saat menjalani masa hukumannya, hanya ayahnya Jong-woo dan satu orang temannya yang bernama Choi Na-gyom yang setia mengunjunginya. Mamanya Jong-woo tidak mau datang. Begitu juga dengan teman-teman Jong-woo lainnya. Setelah sekian tahun, papanya Jong-woo meninggal. Jadi cuma Na-gyom saja yang masih setia datang ke penjara. Di penjara, Jong-woo mengenaskan lah nasibnya. Dipukuli, diinjak-injak, dikerjai napi-napi lainnya. Awal-awal, Jong-woo diam saja. Tapi setelah sekian tahun karena stres, terus terbayang peristiwa itu dan dia tidak merasa bersalah. Dan kematian dua temannya itu terus menghantuinya. Akhirnya Jong-woo melawan balik para napi itu. 10 tahun berselang, akhirnya Jong-woo bebas dan disambut oleh Na-gyom. Na-gyom sudah nawari Jong-woo untuk tinggal di tempat lain saja. Jangan di sini. Semua penduduk desa nggak ada yang suka sama kamu lagi. Teman-teman Jong-woo lainnya itu juga salah tingkah gitu, menyambut kebebasan dari Jong-woo. Antara senang, takut, marah, dan campur jaga jarak dengan Jong-woo. Jong-woo bilang kalau dia ingin melihat mamanya untuk terakhir kalinya. Mamanya Jong-woo, yaitu Jong Geum-hee, sekarang menjadi koki di sebuah tempat makan kecil. Dia punya asisten masak bernama Ha-sol. Mamanya Jong-woo juga tidak luput dari amarah penduduk sekitar. Saat Jong-woo melihat itu dan mau membela mamanya, Geum-hee malah mengusirnya. 엄마, 네가 살인자가 된 순간 너는 이미 내 아들 아니었어. Karena nggak ada tempat tujuan, mamanya mengizinkan Jong-woo tinggal 1 malam saja. Selanjutnya pergi saja, yang jauh dari desa ini. Mamanya nggak mau ikut dengan Jong-woo. Esok paginya,
Jongwoo kedatangan teman lama lainnya yang bernama Suho. Suho ini anak dari polisi Gutak. Suho punya sakit epilepsi dan kayak ada dalam tanda kutip kurangnya gitulah. Suho cuman merangkul Jongwoo dan memberinya lukisan lalu pergi begitu saja. Setelah Suho pergi, dibukalah pemberian Suho itu sama Jongwoo. Loh, kok lukisan ini seperti lukisan gudang dan mobilnya Jongwoo yang dulu, tapi dari POV jarak jauh. Maksudnya apa ini? Itu lagi-lagi mengingatkan Jongwoo akan traumanya, akan meninggalnya dua teman baiknya yang dituduhkan ke dia dulu. Di pagi itu, lagi hujan deras, mamanya Jongwoo berniat membelikan daging dan baju untuk Jongwoo sebagai hadiah perpisahan. Sepanjang perjalanan, mamanya Jongwoo dikuntit oleh seorang pria yang misterius. Dan saat tiba di jembatan penyeberangan, tiba-tiba dia didorong dan diperlihatkan mamanya jatuh, mengalami patah tulang dan tak sadarkan diri. Gak jadilah Jongwoo pergi. Bersamaan dengan kedatangan Jongwoo ke desanya itu, juga datang seorang polisi pindahan dari kota lain yang bernama No Sang-chol. Sang-chol dipindah karena di kotanya dia terlalu berani dan brutal dalam menangkap penjahat. Jadi semacam sengaja ditaruh di desa kecil biar nggak terlalu berulah gitulah. Sang-chol lah yang menangani kasus ibu Jongwoo ini. Di dalam timnya ada polisi junior yang bernama Yang Byung-mo, teman Jongwoo yang sekarang sudah menjadi polisi. Waktu cek CCTV dan kelihatan tersangkanya, si Byung-mo ini memperlihatkan gelagat aneh dan hampir saja menghapus rekaman CCTV itu. Untung Sang-chol memergokinya dan menghalangi niatnya itu. Usut punya usut, ternyata yang tampak di CCTV itu adalah ayahnya Byung-mo. Dan dia hanya saksi mata, bukan pelaku. Pelaku yang mendorong adalah Sim Dong-min. Dong-min ini ayahnya Boyong. Dia melakukan itu karena masih dendam tidak terima pada Jongwoo. Kok cuma dipenjara 10 tahun? Jasad anaknya juga masih tidak ditemukan. Beberapa waktu kemudian, Hasol menemukan potongan tulang di dekat got pembuangan. Setelah dicek, itu tulang manusia. Jongwoo yang tidak sengaja ada di dekat situ, meminta Hasol menunjukkan di mana dia menemukan tulang tersebut. Dicek lebih lanjut di tempat itu, tidak ada tulang manusia lainnya. Namun, Jongwoo terus menelusuri area got pembuangan di sekitar situ. Hasol ini sebagai orang luar, merasa Jongwoo ini kok aneh. Dia dituduh sebagai pembunuh. Sudah dipenjara 10 tahun. Keluar penjara, juga diperlakukan buruk oleh penduduk sekitar. Tapi kok masih mau-maunya repot mencari jenazah Boyong ini buat apa? Gak ada untungnya kan buat dia. Dia juga melihat kalau Jongwoo ini masih menangisi kematian dua temannya itu. Jadi Hasol pelan-pelan mulai meragukan kebenaran kalau Jongwoo itu pembunuh. Setelah dicari terus, akhirnya Jongwoo berhasil menemukan jenazah Boyong di saluran pembuangan di sekolah yang terbengkalai. Polisi Sang-chol ikut bingung dengan tingkah Jongwoo ini. Hal ini membuat Sang-chol membongkar kembali file-file 10 tahun yang lalu dan mencoba mencari jawaban yang sesungguhnya. Drakor ini tiap episodenya bikin kita curiga mulu. Awalnya, aku curiga dengan Nagyom yang terlalu baik. Lalu dengan Byung-mo yang seolah berusaha menghalangi penyelidikan. Lalu ada Dong-min yang kasar. Lalu lama-lama aku jadi curiga dengan setiap penduduk desa karena masing-masing punya kemungkinan menjadi pelaku yang sebenarnya. Kalau menurut kalian, siapa nih pelaku pembunuhan yang sesungguhnya? Kalian yang suka drakor, crime thriller, wajib sih nonton K-drama ini. K-drama ini adalah adaptasi dari novel yang populer dari Jerman, yaitu Snow White Must Die. Drakor ini potensial bakal plot twist banget deh. Orang yang paling nggak kita duga kayaknya bakal jadi pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Oke. Sampai segitu dulu alur cerita drama Korea kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!